Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai kontrak konstruksi jangka panjang ya. Di mana pendapatannya itu akan diakui secara berkala. Oke, untuk mengakui kontrak jangka panjang, minimal itu harus memenuhi salah satu kriteria, teman-teman. Yang pertama itu, pelanggan secara simultan atau secara bersama-sama menerima dan mengonsumsi manfaat ketika kinerja entitas atau perusahaan penjualan itu yang melaksanakan kewajiban itu bersama-sama ya, antara melaksanakan kewajiban dan menerima manfaat itu bersama-sama. Contohnya misalkan kontrak jangka panjang untuk iklan nih, saat mengiklankan suatu tayangan itu kan langsung diterima manfaatnya tuh. Nah, itu bisa langsung diakui. Terus yang kedua, menciptakan atau meningkatkan aset. Nah, ini udah jelas ya. Kalau misalkan asetnya meningkat, entah itu kualitas atau kuantitas, ya itu bisa diakui. Dan yang ketiga, intinya itu saat tidak menciptakan suatu aset, nah di sini perusahaan memiliki hak nih untuk memaksakan suatu pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu. Nah, di sini adalah kesepakatan ya bagi perusahaan untuk mengakui adanya pendapatan. Nah, jadi teman-teman, jika salah satu dari kriteria di atas terpenuhi, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan sepanjang periode konstruksinya. Nah, jika salah satu terpenuhi, kita dapat memilih metode nih yang disebut dengan percentage of completion method, yakni metode persentase penyelesaian ya. Di mana di sini kita akan mengakui adanya laba kotor, teman-teman. Sedangkan jika tiga syarat ini tidak ada yang terpenuhi, salah satunya, kita bisa menggunakan cost recovery method. Oke, kita lanjut lagi. Langkah-langkahnya teman-teman untuk menghitung persentase penyelesaian itu seperti ini. Yang pertama, menghitung persentase ya. Yang kedua, mengkalikan persentase dengan estimasi total. Dan yang ketiga, mengakui adanya pendapatan pada periode berjalan. Dan yang terakhir baru membuat jurnalnya. Nah, di sini contoh yang akan dibahas yakni kondisi pertama saat kontrak mengalami keuntungan. Yang kedua, saat kontrak mengalami kerugian di tahun berjalan. Dan yang ketiga, kontrak mengalami kerugian secara keseluruhan ya. Nah, jadi perbedaan 2 sama 3 itu, kalau yang 2 ini, misalkan ada 3 tahun nih, cuma salah satu tahun itu mengalami kerugian dan nggak menyebabkan secara keseluruhan perusahaan rugi gitu. Jadi adanya penurunan gross profit aja. Sedangkan yang 3 ini, secara keseluruhan, cost yang dikeluarkan itu lebih besar daripada pendapatan yang diterima perusahaan. Oke, kita langsung masuk contoh Excel-nya. Di sini yang dibahas ada latihan 18.7 ya. Di buku Pak Biswan Mahrus. Oke, kita baca dulu soalnya teman-teman. PT Fokus membangun sebuah perusahaan kontraktor, mendapatkan kontrak. PT Fokus Membangun adalah sebuah perusahaan kontraktor, mendapat kontrak untuk membangun gedung pemerintah dengan nilai kontrak awal sebesar 21 miliar, 2 ya. Nah, ini kontrak awalnya, artinya pendapatan yang diperkirakan di awal tahun tuh segini ya. Kontrak ini berjalan selama 3 tahun, yakni dari 2 Januari 2019 sampai 31 Desember 2021. Nah, datanya adalah sebagai berikut, teman-teman. Ada cost to date-nya, sekian. Terus ada estimasi cost to complete. Nah, jadi cost to date ini adalah total akumulasi biaya yang dikeluarkan ya. Jadi dia pasti meningkat. Nah, nilainya jadi 8 miliar, terus tahun 2020 akumulasinya udah 14 miliar dan 2021 sudah mengeluarkan seluruh biaya. Nah, jadi di sini setiap tahunnya akan meningkat pasti. Artinya diakumulasikan. Nah, selanjutnya untuk estimasi cost to complete ini adalah selisih ya antara total cost yang diperkirakan dengan cost to date-nya. Cost to date itu kan akumulasi yang udah terjadi. Nah, sedangkan estimasi ini adalah sisanya. Selanjutnya ada billing progress per year. Di sini adalah tagihannya ya. Nah, kalau tagihan ini dia sifatnya nggak akumulasi ya. Tapi ini terjadi setiap tahunnya. 2019 ada tagihan 6 miliar. 2020 ada tagihan 5 miliar. 2021 ada 11 miliar. Nah, jadi beda ya. Kalau yang cost to date dia akumulasi,
Terus yang estimasi ini dia sisanya, sedangkan kalau yang billing ini bukan akumulasi, dia sifatnya setiap tahun berbeda nilainya. Begini. Atau nilainya ini individu ya. Oke, terus ada keterangan tambahan nih. PT fokus membangun menggunakan metode percentage of completion ya, untuk mengakui pendapatan kontrak jangka panjangnya. Terus ada keterangan lagi, pada tanggal 2 Januari 2014, PT fokus membangun mendapat uang muka dari Pemda sebesar 30% dari nilai kontrak awal. Nah, jadi di sini si Pemda ini udah melakukan uang muka ya. Jadi kita perlu mengakui adanya pendapatan diterima di muka. Atau mengakui sebagai hutang ya di sini disuruhnya. Di sini disuruh diakui sebagai hutang. Oke, uang muka itu dikembalikan secara bertahap teman-teman selama 3 tahun ke depan dengan cara dipotong dari tagihan. Tahun pertama dan tahun kedua dia akan dipotong 40%. Nah, jadi 30% ini total uang muka itu akan dikembalikan di tahun pertama sebanyak 40%, di tahun kedua 40% dan 20%-nya di tahun yang ketiga. Oke, dan yang kecil ini terdapat addendum atau peningkatan nilai kontrak ya. Sehingga nilai kontrak pada tahun 2017, sorry di sini bukan 2017 ya. Di sini harusnya itu 2020 meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Ya kan, sedangkan di 2021 meningkat 2,7% dari tahun sebelumnya. Oke, yang diminta adalah yang pertama hitunglah nilai kontrak, yang kedua persentase, yang ketiga membuat semua jurnal. Oke, ini datanya ya. Ini data yang kita peroleh ya teman-teman. Ada cost to date-nya, ada estimasinya, ada billing progress per year-nya. Nah, dan ini adalah nilai kontrak awal tahun. Langkah pertama, kita harus menghitung tadi yang diminta adalah nilai kontrak tahun kedua dan tahun ketiga. Kita bisa menghitungnya dengan tabel seperti ini ya. Kita menghitung dulu berapa sih estimasi gross profit-nya dan persentase penyelesaiannya. Oke, dengan cara seperti ini. Yang pertama, untuk kontrak price, berarti kita masukin nilai yang ini ya, nilai kontrak awal. Selanjutnya, di tahun 2020 tadi ada keterangan nih, meningkat 5% dari tahun sebelumnya ya. Nah, jadi di tahun 2020 ini kita meningkatkan nilai kontrak nih dengan cara 105% berarti ya, dikali dengan 21,2 miliar. Jadi nilai kontrak di 2020 dia meningkat. Artinya pendapatan yang kita terima dia meningkat. Jadi nilai kontrak itu berapa sih pendapatan yang kita terima ya gitu ya. Sedangkan di 2021 dia meningkat sebanyak 2,7% dari kontrak tahun sebelumnya. Nah, berarti di 2021 ini meningkat nih teman-teman. 22,26 miliar dikali 102,7%. Sama dengan 22861020. Oke, selanjutnya dikurangkan dengan estimasi biaya. Nah, untuk estimasi biaya, dua data yang ini teman-teman, itu kita tinggal nyalin aja nih di soal. Ya kan? Cost to date-nya ngambil dari sini, sebanyak 8 miliar. Terus untuk 2020 juga sama, ambil aja dari sini. Dan 2021 juga sama, ambil aja dari data sini, cost to date-nya. Tadi sifat cost to date itu dia karena dia akumulasi ya, dia sifatnya selalu meningkat. Selalu ada pengeluaran. Oke, selanjutnya estimasi. Nah, kita juga tinggal ambil aja data dari soal ini. Ada estimasi penyelesaian ya. Nah, ini estimasi penyelesaiannya. Terus juga ini kita ambil data dari sini. Dan ini juga kita ambil data dari sini. Nah, di tahun terakhir itu, karena kontraknya udah selesai teman-teman, artinya semua pengeluaran itu udah terjadi, maka estimasinya pasti 0. Dan nilai total biaya yang kita keluarkan ternyata mengeluarkan biaya 21,25 miliar. Estimasinya itu selalu 0 karena udah kita keluarkan semua tuh biayanya. Oke, sehingga estimasi total cost-nya, cara nyarinya seperti ini. Cost to date-nya ditambah dengan estimasi cost to complete ya. Sama dengan 19 miliar untuk 2019
Untuk 2020 apakah mengalami peningkatan atau tidak? Coba kita hitung ya. Yakni 14 miliar ditambah 15 miliar sekian. Nah, ternyata total biayanya dari tahun 2019 ke tahun 2020 juga meningkat. Gak hanya nilai kontraknya aja nih yang meningkat, tapi biaya yang dikeluarkannya juga meningkat. Tidak sesuai dengan awal ya. Awalnya kan diestimasikan di 2019 cuma 19 miliar. Ternyata di 2020 estimasinya meningkat juga tuh. Untuk di 2021 dia juga meningkat ternyata. Yakni 21,25 miliar dia tambah 0 sama dengan 21 miliar,25. Jadi nggak hanya nilai kontrak yang meningkat, tapi total cost-nya juga meningkat. Oke, sehingga estimasi gross profit-nya bisa kita cari nih. Contract price dikurang dengan estimasi total cost-nya. Ini juga sama. Ini dikurang ini. Oh ya, peningkatan ini adalah hal yang unik teman. Ini perlu ditandai nih. Jadi kalau ada peningkatan kontrak itu, ini merupakan contoh kasus yang unik ya. Jadi perlu di garis bawahi lah. Peningkatan nilai kontrak. Ini cukup unik ya soalnya. Jadi perlu di garis bawahi. Nah, harus diingat. Oke, lanjut untuk persentase komplitnya teman-teman. Nah, kita mencarinya itu dengan cara komplit itu untuk tahun yang bersangkutan kan kita ngelihatnya dari cost to date ini ya. Jadi di 2019 cara bacanya sudah terjadi pengeluaran 8 miliar, di tahun 2020 sudah terjadi pengeluaran 14 miliar dan di tahun 2021 sudah terjadi pengeluaran 21,25 miliar. Sehingga untuk nyari presentasinya tuh tinggal cost to date ini dibagi dengan total cost-nya sama dengan 43%. Oke, di tahun kedua juga sama. Cost to date dibagi dengan estimasi total cost. Ini juga sama. Dan di tahun terakhir itu pasti persentasenya udah 100%.